Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nah, kita terus akan malih nggih. Minggu yang lalu kita sudah diingatkan oleh Gusti Allah itu, walaupun ayat ini fokusnya ya, untuk orang-orang Yahudi di saat itu, di saat awal turunnya ayat ini, wala talbisul haqqo bil batil, kan itu wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun ya, kaitannya dengan bagaimana orang-orang sebelum Al-Quran diturunkan itu kan sudah tahu kalau Gusti Allah itu akan mengangkat Rasulnya Nabi Muhammad SAW dan akan menurunkan kitab suci sebagai penyempurna dari kitab suci sebelumnya. Nah, tetapi ini muncul sifat iri. Nah, kenapa iri? Karena yang diangkat jadi Rasul, jadi Nabi bukan dari golongan mereka. Tapi aneh ya, diangkat dari golongan mereka seperti Nabi Musa, Nabi Isa, tapi dimusuhi Nabi Zakaria. Nah, oleh karena itu monggo sifat iri ini diupayakan dieliminir. Menurut saya nggih, biar dieliminir itu dihapuskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita bersamaan dengan Isra Mi'raj dan besok nih tanggal 27 Rajab. Nah, ayat yang ini kan yang pas kita ayat mengenai perintah salat. Waqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimu. Nah, memang aqimu juga semuanya sama, masih berkat kaitan dengan orang-orang Yahudi di saat itu, ahlu kitab di saat itu. Tetapi kita harus ingat Gusti Allah ini, karena bagaimanapun Al-Quran ini kan untuk kita, untuk orang yang beriman. Jadi menjelaskan cerita untuk orang-orang Yahudi, tapi perintahnya kepada kita semua termasuk di dalamnya gitu. Wa kimulan podo jumeneng akan sira kabeh orang-orang Yahudi saat itu, nah, jumeneng akan as-sholat ngadeg akan. Jadi sholat itu bukan hanya melaksanakan, tapi ada jumenengnya. Sholat yang sholat itu loh, bukan sholat asal sholat. Sholat yang sholat itu seperti apa? Nah, ini dua ayat ini ke belakang nanti menjelaskan sholat yang sholat. Nah, wujudnya sholat yang sholat itu dalam surat Toha ayat 14 penjelasannya itu. Inani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Itu surat Toha ayat 14. Itu sholat yang sholat. Nah, inani ana Allah, inani sungguh isun iki dari Gusti Allah, jeneng aku iki Allah, la ilaha illa ana, ora ono pangeran selain aku, kata fa'budni, moko awakmu nyembah nang aku, ojo sampai nyembah nang liyane aku. Wa aqimi sholata li zikri, sungguh dan jumeneng akan sira salat, dan salat itu betul-betul untuk ingat kepadaku, ingat kepada Gusti Allah. Makanya salat ini luar biasa, suatu ibadah yang wa atu lan padha ngetokaken sira kabeh Bani Israil ya, az-zakata ing zakat, warka'u lan melo salate sira Bani Israil ma'arroqiin sertane orang-orang yang salat. Ada yang mengatakan warka'u marroqiin ini perintah salat berjamaah. Nah, maka ada yang mengatakan salat jamaah itu bukan sunnah tapi wajib. Tetapi ada yang mengatakan wajibnya wajib apa? Wajib kifayah. Nah, kalau Imam Syafi'i memang mengatakan sholat berjamaah itu sunnah tapi sunnah yang istimewa gitu lah. Nah, karena itu. Tetapi menurut golongan Malikiyah wajib sholat karena
Bahkan sebagian ahli tafsir yang menafsiri warka'u marokiin ini hukumnya wajib. Ayo solu tegese salat sira kabeh ma'al musallin sertane tiang-tiang ingkang padha salat. Tegese sinten solu ini Muhammadin wa ashabihi, tegese bersolat bersama Kanjeng Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Nah ini dibedakan ini. Ada sahabat yang memang sahabat tetapi bukan kelompok, bukan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah ini kan kebetulan Isra Mi'raj itu oleh-oleh yang istimewa itu, jadi sholat itu langsung diperintahkan oleh Allah sendiri. Nah mana inilah bukti bahwa Gusti Allah itu bisa diajak komunikasi. Nah makanya Nabi mengatakan, Rasul kita mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu sebagai apa? Mi'raj. Mi'raj itu ya terbukanya ya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita perhatikan, makanya jenengan coba ngingeti memperhatikan mulai dari takbiratul ihram, Allahu akbar. Nah, setelah takbiratul ihram kan Allahu akbar kabiro, ya alhamdulillah kasiro wa subhanallah bukrata, itu semuanya itu memasrahkan diri bahwa kita ini hamba yang sangat hina, yang sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua isi sholat itu doa. Semua isi sholat itu doa kan? Dan memahasucikan Gusti Allah. Jadi isi sholat itu kan hanya ada dua, doa dan memahasucikan Gusti Subhana Robbiyal. Pertama apa dulu Bu? Adim, minimal 3 kali ya, bahkan ada yang mengatakan 11 kali. Makanya kan ada yang rukunya dowo, sujudnya dowo. Nah kalau kita itu biasa saja, jangan. Sing penting ngingeti Gusti Allahnya itu loh Bu, yang harus dilatih. Nah Gusti Allah itu sinten. Nah ini setelah ayat ini baru menjelaskan Gusti Allah niku sinten. Wa nazalalan temurun ayat niki diturunkan kepada siapa? Pi ulama ihim, kepada ulama-ulamanya Bani Israel, tokoh-tokoh agamanya Bani Israel. Wa kanu lan ono sapa si ulama ihim, ulama-ulamanya Bani Israel iku yakuluna padha ngucap sapa ulama-ulamanya Bani Israel, ngucap kepada siapa? Li akriba ihim, kepada keluargane ulama-ulamanya Bani Israel itu ya al muslimina, yang sudah pada masuk Islam. Jadi ada orang Yahudi di Madinah ya, yang makanya di Madinah itu simbol dari persatuan sekian banyak banyak suku ya, dari Yahudi, Nasrani, Arab. Jadi si ulama-ulama Bani Israel itu pinter kepada rakyatnya ya, jamaahnya yang sudah Islam itu, awakmu tetepo melo ya aladini Muhammadin, ing atase agamana kanjana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inahu kana satuhune utawi agamane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku hakun, bener. Tahu tokoh-tokoh agama Yahudi, tokoh-tokoh agama Nasrani itu tahu kalau agama Islam itu adalah agama yang harus diikuti. Oleh karena itu mereka memerintahkan. Nah, itu ceritanya kados ngoten ya, mudah-mudahan mawon. Ini memang pelik ya, peliknya begini. Jadi ketika Gusti Allah itu menceritakan bahwa seolah-olah perintah ini kepada orang Bani Israel, orang-orang Yahudi dan Nasrani saat itu, tetapi bunyi ayatnya itu perintahnya kepada kita semua, kan itu kepada semua umat manusia. Karena wa aqimu itu domirnya mukhatabnya itu orang yang diajak, diseru ya, diserunya itu pada kita semua. Nah ini oleh karena itu ngatos-ngatos nih. Nah,
itu. Ini pentingnya, mudah-mudahan dengan Isra Mi'raj ini kita dikuatkan juga untuk sholat. Dan sholat itu jangan hanya satu macam Bu, sholat wajib saja. Nah, sholat sunnah-sunnahnya monggo kita lakoni, nambeli kekurangan-kekurangan wajib kita disempurnakan dengan banyak melaksanakan sholat sunnah. Ya. Kalau ibu-ibu sing sampun sepuh-sepuh nggih, sing sampun mohon sawa, bukan berarti yang muda gak boleh. Yang sepuh itu harus diprioritaskan. Banyak melaksanakan sholat. Napa malih ibu-ibu punya putu, ben putu-putune itu kena ini, kena apa? Kena kecipratan doa mbae. Nah, bapak-bapak nyabut damel sing akas nggih, supaya rezekinya halal. Sholat duha, ya kalau kita ada sholat isyraq, sholat isyraq itu sholat setelah meleteknya serengenge, tapi biarkan serengenge itu naik sedikit, nah, kemudian tapi naiknya kita nggak tahu, makanya jam kalender kita ada waktu sholat, ada istilah sholat isyraq. Sholat isyraq itu sholat sunnah 2 rakaat setelah serengenge keluar. Serengenge itu matahari. Nah, setelah agak siang sholat duha. Nah, sholat duha itu waktunya mulai ya matahari qadra rumhin itu ukuran naik 1 tumbak. Dulu kan ukurannya, makanya kalau dulu pegangan imam itu ada tumbaknya dulu, zaman dulu sampai tahun 70-an, tahun 80-an di masjid-masjid di desa itu namanya pegangan khotib itu ada tumbaknya, dan dari besi kadang-kadang, dan ada yang dari kuningan. Nah, sekarang nggak ada. Mengapa ada tumbaknya? Ini ada cerita Bu. Ceritanya kaitannya dengan dari dulu para khotib itu kadang-kadang mencaci maki, dan khotib itu kadang-kadang diserang juga secara fisik. Nah, makanya tombak itu sebagai tameng. Kalau ada orang yang mau menyerang secara fisik, nah khotib boleh membela diri, karena membela diri itu hukumnya wajib, ya kan, melawan membela diri. Dan kalau membunuh orang karena membela diri tidak dianggap berdosa kan, dan tidak dianggap melakukan pidana kalau memang membela diri. Tumbak, sholat duha. Nah, duha itu waktunya rada dawa, ya, sampai menjelang duhur. Duhur habis waktu duha. Nah, duhur. Nah, setelah duhur asar. Nah, itu. Nah, yang banyak itu malam sebenarnya. Yang banyak sholat itu malam. Sholat tasbih, sholat hajat, sholat awabin, sholat subutul iman, macam-macam. Nah, kita teruskan sekarang itu. Jadi mereka sadar kalau agama Nabi Muhammad itu benar, sholat itu benar harus dilaksanakan, zakat itu benar harus dilaksanakan, sedekah itu benar harus dilaksanakan. Nah, tetapi, nah ini ada tetapinya. Tetapinya itu pinter merintah, tetapi melupakan dikerjakan oleh dirinya sendiri. Disinggung oleh Gusti Allah, atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum, atakmuruna ana toh padha merintah sira kabeh. Nah, takmurunya ini di sini memang waktu ayat ini diturunkan stressingnya kepada ulama Bani Israil. Bani Israil ini istilahnya ulama juga, orang-orang alimnya, orang-orang pinternya Bani Israil itu ya ulama juga namanya, istilahnya itu di dalam kitab-kitab tafsir. Jadi namanya ulama, orang alim, orang pinter, orang ngerti, itu bukan hanya untuk istilah khusus, walaupun memang di dalam Al-Quran dan hadis istilah setelah Rasulullah Nabi Muhammad yang mendidik kita itu namanya ulama. Atakmuruna pada merintah sira kabeh para ulama annasa ing manusa Bani Israil, memerintahkan apa? Bil birri, dengan memerintahkan kebaikan, ngelakoni amalan-amalan ingkang sae. Bir itu bukan bir bintang ya, atau angker bir ya. Bir itu kebaikan. Nah, itu ya. Aibil imani, tegese dengan iman bi Muhammadin kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isinya bir itu iman kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara kokoh dan tulus.
Orang yang kokoh dan tulus itu kalau bisa mendekati prakteknya secara utuh, nirunya kepada Kanjeng Nabi, maka kita ini disebut orang yang melakukan kebaikan. Nah, yang paling berat itu apa? Indikator bir itu lantanul birra hatta tungfiku mimma tuhibun. Itu yang paling berat. Menginfakkan sesuatu yang kita cintai. Itu paling abot, Bu. Nah, kalau jenengan sudah bisa memberikan sesuatu kepada yang lain itu yang terbaik, yang panjenengan cintai, yang panjenengan senengi, nah itu perbuatan yang istimewa. Watang sauna lan padha nglaliaken sira kabeh manusa ya Bani Israil. Watang sauna yaitu tokoh-tokohnya itu anfusakum ing pira-pira awake dhewe kabeh. Awakmu dhewe kalian semu ayat suku tegas padha ningali akan meninggalkan kalian semua ing anfusakum. Jadi ini pinternya. Wa antum utawi sira kabeh Bani Israil, tokoh-tokohnya Bani Israil di sini ikut tajluna padha maca sira kabeh alkitaba ingdal maca apa? Maca kitab suci yang diturunkan oleh Gusti Allah kepada mereka. Kalian itu sebetulnya tahu ya apa yang harus kamu kerjakan itu, tetapi kenapa kamu hanya bisa memerintahkan orang lain sementara kamu sendiri melupakan dikerjakan oleh dirimu sendiri. Wa fihalan ikut tetap ing dalam kitab Taurat ya al-wa'idu utawi ancaman kepada siapa ala mukhalafatil qaulil amal ya. Ala mukhalafating entasewu nulayani apa sing diomong tidak cocok dengan apa yang dikerjakan. Nah ini abotnya jadi mustad itu, Bu. Jangan dikira jadi ustad itu enak. Jadi ustadnya ini lebih berat daripada panjenengan mustaminya itu. Kalau jenengan ngantuk, yang penting awalnya jenengan seneng, itu sudah angsal pahala. Jadi jenengan datang ke sini habis salat subuh, wah seneng aku nuntut ilmu di masjid ini tiap pagi tak teko. Tapi begitu mendengarkan begitu assalamualaikum, ustadznya langsung kebetulan apa-apa, monggo. Jenengan film sedaya alhamdulillah, monggo betul apa-apa. Dan jenengan insya Allah angsal pahala nih, nggih sambil ngoro. Makanya kalau ada khutbah, bapak-bapak nggih, kalau khutbah itu duduk. Assalamualaikum ittaqullah begitu ittaqullah langsung betul napa-napa. Yang penting nggih lungguhnya jangan sampai goyang-goyang supaya tidak membatalkan wudu. Yang enggak boleh itu justru omong-omongan ya kan. Paman lagu fala jum'atalah kalau panjenengan bisik-bisik karo rungokno khotibmu iku. Itu gak oleh, lebih baik tinggal buat apa-apa Bu monggo. Kalau buatan izin tapi angsal pahala sama angsal pahalanya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bagi mubaliknya, bagi khotibnya ancaman itu apa sing diomong tetapi ora iso mempraktekkan, wah berat. Nah ini di tafsir-tafsir itu ditambahi. Bukan hanya ayat ini yang menjelaskan kamu iso ngomong tapi gak iso ngelakoni jarkoni. Nggih, gak iso ngujar, gak iso ngelakoni. Nauzubillah min zalik. Makanya dengan doakan saya nggih, sekecil apapun monggo kita saling donga dinungo iso mraktekno napa ingkang sampun kita ketahui. Sebab apa? Kalau kita semua bisa mempraktekkan apa yang bisa kita ketahui, Rasulullah menjamin man alima wa amila warasahullahu ilman ma lam ya'lam. Catat nggih, saya sudah 2 kali nih nyampaikan. Man alima ya sinten mawon sing ngerti berilmu
wa amila tur mempraktekkan ilmu yang diketahuinya itu warasahullahu ilman malam ya'lam. Insyaallah kata Rasulullah, Gusti Allah akan selalu nambah ilmu kepada kita yang kita sendiri tidak mempelajarinya sebelumnya. Luar biasa. Tapi kebalikannya Bu nggih. Kebalikannya katanya para ulama, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azabun min qabli ubadil wasa. Orang yang ngerti, alim, lam ya'malan, orang mempraktekkan ilmunya yang dia ketahui, mu'azabun min qabli ubadil wasa, diancam akan disiksa sebelum orang-orang disiksa orang-orang yang nyembah berhala. Nah, makanya berat Bu, makanya atos-atos kita ini, makanya ya. Jadi jangan dikira wah enak ya, jadi mau balik ke sana kemari diundang itu. Semakin banyak yang kita omong dan semakin banyak yang kita tidak bisa mempraktekannya, sebanyak itu ancaman yang akan menimpa lima takuluna malataf alun kaburon maktan indawahi malataf alun. Nah, berat. Wa antum, nah itu wa antum tajunal kitabah, awakmu kan ngerti saja nih. Nah itu kamu tuh di kitab sucimu itu Gusti Allah sudah menjelaskan al-wa'idu ala mukhalafatil qauli, bagi ancaman, wah itu ancaman kalau kepada siapa? Kepada orang-orang yang nulayani antara ucapane al-amala, tidak mempraktekkan secara nyata. Afala ta'qilun, ono to sira kabeh ora padha berakal. Apakah kamu tidak termasuk orangnya? Jadi orang yang ngerti tetapi tidak bisa mempraktekkan dianggap oleh Gusti Allah itu orang yang tidak berakal. Ai su'a fi'likum, tegase olok kelakuanmu. Nafata, oleh karena itu kalau bisa monggo kita sama-sama. Nah, fatarji'una moko pada jumlatun nisyani, nah mahalul istifham al ingkari, jadi afala ta'qilun. Nah, wasta'inu lan padha jaluk ke sira kabeh. Awalnya itu sama untuk Bani Israil ini. Tetapi untuk kita semua juga ya, jangan dikira ayat-ayat yang fokus pada awal turunnya hanya mengingatkan kelompok tertentu, golongan tertentu, bukan berarti berlaku hanya untuk golongan yang diingatkannya. Karena apa? Al-ibratu bi umumil labdi la bi hususi sababi, ketentuannya itu. Ketentuan-ketentuan dari Gusti Allah tergantung kepada umumnya lapan itu, perintahnya seperti apa. La bi hususi sababi, ora karena sebab ketika ayat itu diturunkan. Nah, ini abotnya bagi kita. Ya, tetapi insya Allah dengan ihdinas siratal mustaqim yang sering kita ucapkan minimal berapa kali Bu? 17 kah? 17. Mengapa sampai 17? Berarti saking abotnya menempuh jalan siratal mustaqim, maka memohon pun kita paling tidak minimal 17 kah? 17 kali. Itu minimal. Ditambah dengan sholat rawatibnya juga 17, sholat sunnah rawatibnya juga kan 17, jadi 34. Ditambah dengan duha 8 rakaat, ya minimal, ya bukan 2 rakaat kalau bisa 8 rakaat. Wong jaluk sugih kok sholatnya 2 rakaat. Kan enggak pantas, ya. Gusti Allah kok enggak ini. Kan sholat duha itu sholat jaluk sugih, jaluk iki, sholatnya kok 2 rakaat. Kan sama dengan sodako, sampai doa yang sudah saya sampaikan. Anaknya pingin mulyo, cucunya pingin mulyo, sodako 2.000 rupiah, kan enggak pantas. Wasta'inu jalu sira kabeh ai utlubu tegese nyupriyo sira kabeh. Nyupri itu bahasa Jawa nggih. Nyupri kan jaluk.
ya. Jalu isra, memohonlah kalian semua, makanya ada istilah istighosah. Istighosah dari kata istaghosa yastaghisu, ista'ana yasta'inu, nyuwun pertolongan, nyuwun ay almun almaunata ala umurikum. Nah ini untuk urusan apa saja. Ay utlubu teges senyuprio sira kabeh almaunata ing pertolongan ya. Ala umurikum ing atase perkara napa mawon. Nah itu. Dengan apa kita isti'anah? Ya, ada namanya isti'anah Bu, ibu isti'anah ada nggak? Isti'anah itu pertolongan. Jadi kalau nama jadi wong kongsi jaluk pertolongan terus namanya isti'anah mu'awanah. Makanya kalau yang bagus itu namanya mu'awanah, yang memberi pertolongan lah sekali-kali. Jangan wong kang jaluk pertolongan terus. Wasta'inu bisobri, dengan sabar. Apa ukurannya sabar? Al-hasbi lin nafsi ala ma takrohu. Ini ingat-ingat ya. Jadi namanya sabar itu tegese ngeker. Al-hasbi itu ngeker. Ngeker apa? Ngeker ajakan nafsu kepada sesuatu yang tidak dikehendaki nafsu. Itu namanya sabar. Jadi panjenengan itu kan punya namanya kerentek berbuat tidak baik. Nah kalau jenengan berhasil mengendalikan, mengeker, nyegah ya, untuk tidak mempraktekkan yang tidak ada manfaatnya itu, maka jenengan ini termasuk sudah berusaha untuk bersabar. Jadi sabar itu bukan menang Bu, sabar itu ya usaha. Makanya Imam Ghazali membuat kerentek kita itu ke dalam dua kapling. Yang pertama ba'isul hawa, ajakan-ajakan orang itu melakukan kejahatan, karena hawa itu anan nafsala amaratun bisu dalam Al-Qur'an. Sungguh nafsu itu selalu mengajak kita kepada berbuat yang tidak baik. Malas datang ke masjid, mau memberi sesuatu kepada yang lain tuh nunggu barangnya sudah, makanan sudah agak basi baru diberikan. Kan biasa seperti itu. Gedang sudah agak bosok baru diberikan. Padahal yang terbaik yang mestinya harus diberikan. Makanya Rasulullah itu mengingatkan kan, kalau ibu-ibu masak, sekiranya aroma masakan itu tercium tetangga, maka dumkanlah masakan itu untuk tetangga. Ngicipi lah, masa disuruh ambune tok kan. Rasul seperti itu. Makanya kalau masak jangan sedikit-sedikit Bu ya. Gantian, awakmu aja masak, aku arep masak akeh. Besok awakmu sing masak, aku sing nunggu bagianmu kan. Ngoten Bu nggih. Apalagi di perumahan, rumahnya tidak ada sekat halaman sehingga pepet. Aduh. Masaknya masak ikan, goreng ikan, wah asin, wah lumayan nih Bu. Itu sak desa iso kedumanan semua ambune, tapi nggih ikan asin itu menantang ya, balur nggih ya. Jadi itu yang kedua ba'isuddin ya, kerentek yang mengantarkan kita ini bisa ada, semua orang itu ada Pak, ingin melaksanakan kebaikan. Dulu tahun 90-an saya pernah ngisi juga di lapas itu apa ya, lembaga pemasyarakatan, bahasa halusnya bumi zaman di Kalisosok sana, tapi sekarang sudah pindah ke Porong kan. Jadi ada kebetulan waktu itu ada teman remaja masjid di daerah Gedangan yang karena Gusti Allah mungkin nguji ya, dia masuk gara-gara berbuat sesuatu, nangis. Ada 5 orang itu nangis, semua nangis. Jadi nangisnya apa? Minta doa. Ya nopo kelakuannya bapak itu ojo sampai nurun nang anak. Karena apa? Gara-gara pepatah bahasa Jawa. Apa pepatah bahasa Jawa itu? Kacang ora adoh soko
lanjerane. Nah itulah pentingnya kita kenapa memproses generasi itu milih ibune sing api, bapake sing api, bapake ngrumat sing api, memberi contoh yang baik. Karena anak itu ternyata ora adoh saka, itu bahasa Jawa, pepatah Jawa loh Bu, nggih. Tapi sebetulnya gak seperti itu ya. Nah orang sabar itu adalah orang yang bisa mengendalikan ba'isul hawanya dikalahkan oleh ba'isuddinnya. Ya seperti ini, al-habsi lin nafsi ala ma takrohu. Al-habsi alan. Kenapa dibaca al-habsi? Karena bisobri. Kalau tidak ada bisobrinya ya al-habsu lin nafsi ala ma takrohu, supaya menyesuaikan dengan apa namanya atap maktubnya. Bisobri bil habsi. Sabar itu artinya ngeker, nyegah angan-angan kita, nyegah ajakan nafsu kita kepada sesuatu yang tidak dikehendaki oleh nafsu. Oleh karena itu sabar itu jangan dicari-cari sing aneh-aneh, monggo angan-angan kita piambe ya. Kalau kita berhasil mengendalikan ajakan-ajakan nafsu, berarti panjenengan itu sudah dikategorikan tiang-tiang ingkang sabar. Dan insya Allah di ayat yang lain kan janjinya pun innallaha ma'as-shabirin, sungguh Gusti Allah itu bersama dengan orang-orang yang belajar bisa sabar. Di samping sabar kita juga bisa mohon pertolongan itu dengan apa? Wassolati wabissolati, dengan sholat. Makanya sholat itu doa. Makanya ketika sholat itu saestu panjenengan perhatosaken nggih, seperti doa di antara dua sujud. Coba ada berapa masalah ketika kita berdoa di antara dua sujud yang bisa dimohonkan kepada Gusti Allah, dan kalau oleh Gusti Allah itu diijabahi, maka insya Allah ya luar biasa. Coba nopo Bu bacaannya di antara dua sujud itu? Satu, Robik pilih warham, duh Gusti ing maha kuwaos kan mugi panjenengan nyepuro tengkulo. Terus Robik pilih warhamni kan, duh Gusti ing mau mugi panjenengan paling rahmat, paling kasih sayang. Terus setelah terus wajbuni barang, ada wajbuni, duh Gusti mugi panjenengan saged nuntasaken hutang-hutang kula. Kita punya hutang semua, apalagi seperti saya ini PNASN. Kalau gak punya hutang tuh gak sah kan, supaya SK-nya bisa sekolah, bisa pinter. Kalau gak sekolah itu SK-nya gak pinter-pinter gitu. Wajburni, duh mugi panjenengan Gusti nutupi ya utang-utang kula, ngelunasi utang. Terus sampai terakhir wahdini, mugi panjenengan menunjukkan. Jadi kita mohon hidayah, mohon akui dulu kita banyak salah, banyak dosa, banyak kekurangan. Oleh karena itu mugi panjenengan Gusti wa'afini wa'fu anni, karena ngoten. Jadi berapa masalah itu? Ada 7 apa 8 ya, makanya begitu ya. Ngoten, makanya bisobri wasolati afrodaha bizikri ta'diman li sya'niha. Wa fil hadis kana sallallahu alaihi wasallam ida hazzabahu amrun badaro ilas sholati. Ini ada hadis ini. Jadi Rasulullah itu katanya karena Rasulullah SAW ida hajabahu. Jadi tatkalane Rasulullah itu ditimpa sesuatu yang menyusahkan, apa saja hajab itu menyusahkan. Nah, apa? Opo amrun utu perkara badaro mangkamu cepet-cepet sapa Rasulullah, cepet-cepet kepada apa? Ila sholati, mempraktekkan sholat. Nah itu monggo nggih ya bapak-bapak, sholat itu penting Pak nggih. Makanya contohnya kalau panjenengan marah,
kan la tagdob innal ghadab minasyaiton. Jangan marah, kalau kamu marah berarti kamu ini sudah ketiban setan. Nah, itu. Makanya begitu marah cepat wudu. Terutama ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Ngopeni anaknya langsung samboi macam-macam ya nggak boleh. Walaupun menyambok itu boleh kalau dia tapi nyambok ya, gebuk yang tidak menyakitkan ya. Kalau anaknya nggak mau sholat sampai usia 10 tahun. Makanya dulu itu ustadz yang ngajar ngaji zaman saya kecil itu bawa rotan, bapak-bapak cik menangi nggak? Guru-guru kita bawa rotan, sambo. Tapi hasilnya ya beneran. Anak sekarang sekolah disambok oleh guru, wah bisa urusan dengan polisi. Iya kan? Oleh karena itu anak-anak kita ini ya Allah, kalau tidak jadi apa-apa itu ya jangan salah, karena cara mendidiknya juga sudah salah. Mahasiswa sekarang itu berani gugat dosennya, luar biasa, gugat loh Bu. Sallallahu ya pada ilmu manfaat nak ini wani demo apa nggak ada zaman nih kesepuni ya ini monggo nggih badaro ila sholat. Jadi jangan garis bawahi itu ya. Jadi ketika kita ditimpa apa yang berhubungan dengan keadaan yang menyusahkan, sudah sholat sajalah, segera sholat. Ibu-ibu kalau bapaknya sudah mulai ada tanda-tanda selingkuh ya, jangan minta cerai, cepat-cepat sholat saja. Mudah-mudahan Gusti Allah mengingatkan. Karena ternyata sekarang itu godaan selingkuh itu Bu, bukan selingkuh, selingan indah keluarga utuh katanya. Sesuatu yang paling menyakitkan ibu-ibu itu adalah ditinggal bapaknya selingkuh. Nggih Pak, atas Pak, jangan menyakiti ibunya lah, kasihan. Nah kalau mau kawin lagi minta terang-terangan saja izin, sesuai dengan undang-undang. Tetapi mana ada yang mau mengizini? Karena itu cukup satu saja, saling merawat diri, saling. Begitu. Nah, yang paling jadi kita sekarang di akhir zaman, ujian yang paling berat itu tiga perkara. Satu masalah hubungan biologis ya, yang sulit dikendalikan sehingga muncullah namanya seks bebas anak-anak gitu. Makanya kalau bisa mau selaturikul absor wa huwa yudrikul absor wa huwa latiful khabir itu diwaos Bu. Itu konon salah satu tafsir memberikan semacam pengeredup lah, supaya mata kita ini tidak mata jelalatan, tidak mata keranjang. Ibu-ibu jangan dikira bukan hanya bapak-bapak. Nabi Yusuf itu ya sampai dikejar-kejar oleh ibu-ibu ya kan? Sampai apa? Sampai Palama ro'enahu akbar wa kotona aidiyahuna, sampai nggak terasa ibu-ibu motongi ngiri saya, coba jadinya istrinya rojo. Kalau kamu nggak percaya, begitu palama ro'en akbar wa kotona aidiyahuna hasyalillahi mahada bashar in hada ila malakum karim. Tangannya sampai diiris-iris ya Bu nggih. Ayo rasakno awakmu, dikira hanya laki-laki saja melihat wanita cantik yang tergila-gila. Wanita juga melihat orang ganteng ya tergila-gila. Contohnya Nabi Yusuf. Nah itu ngoten cariose. Monggo. Nah yang kedua, ujian yang paling berat itu urusan bangsa dunyo. Dunyo itu wujudnya dua. Satu tumpukan harta benda, yang kedua jabatan. Makanya sekarang tuh jabatan apa saja diroyok. RT dulu banyak yang nggak mau jadi RT itu, nggih, jadi RT jadi RW itu. Sekarang RT itu pilihan, kampanye lagi RW, nggih. Ya Allah, itu kok. Padahal piro sih tunjangan RW itu? Ada tunjangannya apa enggak? Apalagi kepala desa sampai jor-joran ente-entean. Nopo malin ke atas.
modalnya berapa ya Allah, karena akhir zaman. Oleh karena itu monggo jenengan mudah-mudahan bisa mengenal. Yang kedua urusan bangsa dunia. Sekarang tuh dunia apapun dikejar dengan berbagai cara. Nah itu 3 masalah itu Bu nggih yang menjadi penyakit akhir zaman kata Rasulullah. Kalau penyakit itu sudah merajalela dan orang tidak lagi izin untuk melakukan sesuatu apapun, bisa menduduki dan menguasai 3 aspek itu, berarti dunia ini sudah akan digulung. Makanya ketika Isra Mi'raj ya kan, Rasulullah ya sebelum Mi'raj itu diberi gambaran tanda-tanda dunia kan ngoten nggih. Mudah-mudahan kita semua dikuatkan oleh Gusti Allah. Semoga kita bisa mengendalikan syahwat. Yang kedua, mengendalikan kecukupan untuk menikmati dunia. Jangan sampai dimodali dengan serakah. Begitu juga bapak-bapak, kalau kepingin menduduki jabatan, menduduki amanah, jangan dikejar-kejar dengan cara-cara yang batil. Sebab tanggung jawabnya lebih berat daripada kita. Mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing aja sudah belum tentu selamat, apalagi kita mempertanggungjawabkan kholaifatul kholaib katanya. Kholaifatul kholaib, menjadi penanggung jawab untuk orang lain sekian banyak orang. Nauzubillah min zalik. Namanya upayakan kita ini ya, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tu'izum wa innaha lakabiratun ila alal khosyiin. Sungguh nyuwun pertolongan dengan sabar dan sholat itu lakabiratun, sungguh sangat-sangat berat, illa alal khosyiin, kecuali untuk orang-orang yang belajar khusyuk. Khusyuk itu ukurannya apa? Sakinina ila taati, orang yang istiqomah, yang tetap ajeg di dalam melaksanakan taat. Siapa itu orang khusyuk? Alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Insyaallah besok. Jadi khusyuk itu sudah ada gambaranipun wonten. Kalau kantos untuk sementara ini tidak terasa Bu, sudah karena subuhnya semakin siang ya. Sekarang itu kan subuhnya sudah 4:30 ya. Oleh karena itu mudah-mudahan sekali lagi kita dipaparing sehat, istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan anak cucu kita juga menjadi orang-orang yang bisa meneruskan perjuangan panjenengan semua ya. Al-Fatihah.